Mata uang Garuda rupiah takluk terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan rupiah sempat menembus level 16.400 rupiah per dolar Amerika. Lantas bagaimana masyarakat harus menyikapi tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah serta otoritas moneter? Sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat malam Bu Esther. Selamat malam Mas Reza. Baik, Bu Esther, mungkin di awal Anda bisa jelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat apa sebenarnya yang menjadi penyebab rupiah anjlok terhadap dolar Amerika. Ya, kalau kita lihat ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor global, artinya faktor yang berasal dari luar Indonesia. Kita tahu bahwa ekonomi US sedang mengalami ekspansi, nah sehingga US dollar menguat terhadap mata uang negara yang lain. Nah, yang kedua adalah faktor global lainnya adalah karena konflik geopolitik ya. Jadi ketika konflik geopolitik ini mempengaruhi suplai dan distribusi barang, sehingga suplai yang ada di pasar itu menjadi terbatas, harga meningkat, dan kebutuhan untuk melakukan impor itu juga akan meningkat dengan melakukan pembayaran dengan US dollar, sehingga US dollar yang menguat dengan kebutuhan transaksi US dollar yang meningkat itu membuat rupiah terhadap US dollar juga akan meningkat. Faktor yang kedua dari domestik sendiri, kita masih kurang ya untuk sumber-sumber penerimaan devisa negara. Sehingga ketika devisa negara ini kurang dalam bentuk US dollar dan kebutuhan melakukan pembayaran dengan US dollar itu meningkat, ini tidak bisa dipenuhi dengan suplai yang ada di pasar domestik, sehingga harga dari rupiah terhadap US dollar pun juga terpuruk gitu Mas. Oke, Bu Esther, ini sebenarnya apa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Bu Esther, Anda masih bisa mendengar suara saya? Iya, Baik. kalau menurut saya dampak yang terasa saat sekarang adalah ketika US dollar itu menguat terhadap rupiah atau sebaliknya rupiah itu mengalami depresiasi terhadap US dollar, yang kita rasakan di dalam APBN sendiri kan berarti adanya pembengkakan ya budget gitu ya, belanja pemerintah untuk subsidi minyak misalnya itu akan membengkak. Kemudian kebutuhan impor, belanja pemerintah yang berupa untuk impor ya, itu harus dilakukan dengan transaksi pembayaran dengan US dollar itu juga akan bengkak. Belum lagi cicilan utang luar negeri dan bunga dari luar negeri ya, bunga dari cicilan utang luar negeri. Nah, itu juga akan membengkak. Akibatnya fiskal space atau ruang fiskal itu yang ada di APBN juga akan mengecil ya atau berkurang. Nah, di masyarakat sendiri mereka yang melakukan transaksi ekspor yang dari sisi industri, mereka yang melakukan impor dari luar karena kebutuhan bahan bakunya mungkin harus dipenuhi dari luar negeri, maka mereka juga akan merasakan kenaikan harga dari bahan baku yang harus diimpor dari luar. Nah, sehingga ketika biaya produksi itu meningkat karena adanya kenaikan harga bahan baku, itu membuat produksi ya, harga produksi atau komoditas dari Indonesia, produk Indonesia juga akan meningkat. Nah, Baik. ini yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat luar negeri yang menjadi konsumen dari produk Indonesia. Oke, oke. Baik, kalau masyarakat secara umum begitu apa dampaknya yang akan segera terasa begitu selain dengan biaya impor yang tadi akan lebih tinggi? Apakah akan mempengaruhi Iya. juga terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan lainnya begitu? Ya pasti, karena Mhm. kita tahu harga pangan ya itu kan
juga dibayar dengan US dollar karena misalnya beras, beras itu diimpor dari luar negeri, kemudian gula pasir dan kebutuhan pokok yang lainnya itu diimpor dari luar negeri. Nah, ketika US dollar itu menguat, nah kita harus membayar lebih banyak kan Mhm, dalam bentuk rupiah, sehingga ini yang dirasakan oleh masyarakat. mhm. Inflasi yang ada di masyarakat itu akan terasa. Kita namakan dalam ekonomi adalah imported inflation. Mhm. Oke, Bu Esther, ini kan sudah lebih dari angka 16.000 begitu, sudah ada tanda-tanda atau warning begitu. Sebenarnya langkah apa yang seharusnya segera diambil oleh pemerintah dan juga otoritas moneter seperti Bank Indonesia untuk bisa segera menstabilkan rupiah? Nah, kalau untuk bisa menstabilkan rupiah, caranya memang yang pertama untuk cepat bisa stabil ya, itu dengan operasi pasar. Artinya Bank Indonesia atau pemerintah dalam hal ini harus melepas US dollar ke pasar sehingga suplai US dollar yang ada di pasar itu akan lebih banyak dan harga rupiah pun terhadap US dollar akan menguat. Yang kedua, caranya adalah kita eh, Bank Indonesia dalam hal ini bisa menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga ketika tingkat suku bunga itu naik ya, mengikuti tingkat suku bunga Fed dari US, maka ini adalah cara untuk menahan investor agar tidak membawa modal keluar. Artinya tidak akan terjadi capital flight. Dua cara itu yang bisa kita lakukan segera. Mhm. Nah, cara yang ketiga, cara yang lebih fundamental, yang long term, yaitu meningkatkan fundamental ekonomi kita. Artinya kita harus menciptakan ya alternatif-alternatif sumber penerimaan devisa negara. Misalnya dengan meningkatkan ekspor ya, kemudian meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, meningkatkan pendapatan dari tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Mhm. Seperti itu, Mas Baik, baik. Reza. Bu Esther, kalau misalnya masyarakat, kira-kira apa langkah yang bisa diambil? Apakah memang harus simpan uang terlebih dahulu atau justru harus spend uang lebih banyak begitu untuk membantu menstabilkan rupiah? Ya, untuk saat ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang paling aman adalah bukan menyimpan dalam bentuk US dollar, enggak, itu malah menambah kepanikan ya di Mhm. dalam masyarakat. Nanti US dollarnya akan meningkat terus gitu. Artinya rupiah terdepresiasi terus. Nah, yang dilakukan adalah ya simpan dalam bentuk aset misalnya, Mhm. sehingga kalau aset katakanlah misalnya properti ya, itu kan harganya stabil atau logam mulia gitu, itu lebih relatif stabil gitu daripada menyimpan dalam bentuk nilai uang gitu, Mas. Mhm. Oke, Bu Esther, menurut Anda pelemahan rupiah terhadap dolar ini akan terjadi berapa lama begitu? Nah, kalau kita lihat ini siklusnya memang agak mengkhawatirkan ya. Mhm, mhm. Sehingga yang kita harus lakukan ya, kenapa saya bilang itu mengkhawatirkan? Karena ini kita ditunjang oleh efek global ya, konflik geopolitik di mana-mana gitu ya. Kemudian kita tahu dari sisi ekspor kita juga turun gitu ya, dan ekspor kita ya lebih banyak didominasi oleh komoditas mentah yang tidak memberikan nilai tambah value added yang bagus gitu ya. Nah, yang ketiga dari sisi penerimaan devisa negara itu juga paling hanya bisa dari ekspor. Sektor pariwisata juga tidak digarap dengan serius gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Di sisi lain juga rasio pajak kita juga turun. Nah, APBN kita mempunyai ruang fiskal yang sangat kecil. Nah, sehingga cadangan devisa untuk bisa menstabilkan rupiah saya kira juga terbatas. Nah, ini yang harus dilakukan ke depannya adalah pemerintah harus fokus
pada penguatan dari fundamental ekonomi, penguatan ekspor, kemudian peningkatan investasi ya, sehingga itu tidak hanya bergantung pada konsumsi, tetapi juga kita harus aktifkan investasi dan ekspor sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Mhm. Bu Esther, terakhir mungkin singkat saja, kira-kira apa langkah preventif yang harus ditempuh oleh pemerintah, baik itu pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat untuk membantu menstabilkan rupiah ini? Bu Esther? Ya, ya. Baik, baik. Langkah yang harus kita lakukan ya, Mhm, mhm. Silakan. langkah yang harus kita lakukan untuk menstabilkan harga rupiah terhadap US dollar ini atau nilai tukar ini adalah ya kita harus perkuat fundamental ekonomi, yaitu dengan meningkatkan ekspor ya, kemudian meningkatkan sumber penerimaan negara, penerimaan devisa negara, tidak hanya dari ekspor tetapi juga dari sumber-sumber yang lain. Baik, baik. Memang kita harapkan badai ekonomi ini tidak terjadi cukup lama dan rupiah bisa kembali menguat. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Selamat malam.